kira-kira sudah siap Bapak untuk kita laksanakan pendampingan pada hari ini? Alhamdulillah, semoga siap selalu. Nah, kita bincang-bincang ini ya Pak ya, kali ini apa ya? Untuk kira-kira Pak, pendapat dari teman sejawat terkait umpan balik taktiknya yang Bapak sudah lakukan di sekolah itu bagaimana? Kalau melihat dari umpan balik yang saya lakukan ke teman sejawat, responnya lumayan. Namun di saat mereka merespon, mereka harus melihat bagaimana kita seorang CGP juga mendahului bagaimana menjadi guru penggerak yang baik, sehingga mereka berikan respon yang baik juga, sehingga pada akhirnya kita menjadi titik tolak mereka melakukan hal kebaikan gitu. Jadi menjadi ini dulu ya, Iya, contoh dulu baru mereka ini ya. Mungkin ada apa namanya yang ada kendala nggak pada saat Bapak itu memberikan apa namanya mengimbaskan kegiatan Bapak dalam Ya, kendalanya sebenarnya bagaimana paradigma yang sedikit apa namanya itu ya, pada saat siswa melakukan kesalahan itu yang sedikit kendalanya. Apakah proses penanganannya itu masih bervariasi dari teman-teman. Padahal dari yang kita pelajari dari titik 1 sampai 1.4 kan, bagaimana kita mengarahkan siswa, mendampingi siswa dan sebagainya agar kita tahu permasalahannya itu memang benar-benar dari siswa atau tidak. Sedangkan teman-teman sejawat masih pakem dengan bagaimana mereka harus memberikan pemahaman dalam permasalahan siswa. Yang sudah Bapak berikan imbasnya itu memang mengikuti dari awal sampai akhir ya Pak ya. Iya. Apa kegiatan Bapak di sekolah. Jadi mereka benar-benar paham apa itu peran guru penggerak, apa namanya nilai guru penggerak, misi guru penggerak. Mereka paham. Insya Allah paham, karena diseminasi kemarin itu kepala sekolah juga mendukung Ibu, sehingga pada himbauan dari kepala sekolah yang harus ikut atau wajib itu dari semua dewan guru dan staf TU, sehingga mereka paham 1.1 sampai 1.4 itu dari visi misi Pancasila dan sebagainya mereka paham, sehingga paling tidak kita sudah satu tujuan untuk menciptakan profil Pancasila itu. Paling tidak seperti itu dulu, untuk implementasinya masih bertahap. Oke, kita lanjutkan Pak. Yang selanjutnya ini saya menanyakan bagaimana Bapak memosisikan murid dalam ekosistem belajar. Yang pertama, karena kita itu seorang guru memang hakikatnya butuh murid, karena pada hakikatnya tidak ada guru kalau tidak ada murid. Nah, kalau tidak ada murid berarti gurunya tidak ada posisi guru. Nah, sehingga pada saat saya mempelajari CGP ini, awalnya saya tidak memposisikan siswa sebagai hal yang paling mutlak dalam pembelajaran. Mereka adalah yang membutuhkan kami kan gitu. Sehingga pada saat kita belajar CGP, saya paham bahwasanya siswa itu memang hal yang harus diistimewakan oleh guru, sehingga pada saat keistimewaan itu ada pada siswa tertarik dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang maksudnya Pak Yusri diistimewakan, istimewa yang seperti apa? Nah, pada saat istimewa ini kita bertanya dulu keinginan siswa dalam belajar itu prosesnya bagaimana, bukan keinginan yang aneh-aneh, tapi proses pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa. Sehingga kita tahu, siswa ingin belajar dengan metode yang seperti ini. Sehingga kita tahu karakternya yang siswa yang A seperti ini, B seperti ini keinginannya, sehingga kita akomodir dengan kesepakatan kelas. Kita simpulkan mana yang lebih dominan dari keinginan siswa itu, yang kita lakukan itu dengan media atau model pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga penghambaan kepada siswa, merdeka belajar kepada siswa itu sedikit terakomodir dengan adanya kesepakatan kelas tadi. Berarti sebelum melanjutkan ke ini kita harus melaksanakan kelas ya Pak ya? Iya. Sebelum Bapak memberikan materi itu kita buat perjanjian di awal bagaimana enaknya mau seperti apa pembelajaran diri apa ya? Iya. Baik, upaya yang sudah
Yang pertama, dan tadi saya kembali lagi ke kesepakatan kelas. Yang kedua, kami kesepakatannya yang ada dalam kelas, satu kelas itu bukan hanya teman, tapi saya menyadari mereka sudah jadi saudara. Nah, jadi mereka sudah punya empati satu sama lain. Setelah itu pada saat kita melakukan sebuah, contohnya bahasa Indonesia, saya akan belajar bahasa Indonesia. Pada saat memproduksi puisi, kita melakukan sebuah proses pembelajaran ke interaksi untuk menciptakan sebuah karya di situ, sehingga semua siswa itu tertarik dan saling membantu antara teman yang satu dengan yang lain dengan apa yang kita berikan. Sehingga empati dalam gotong royong belajar itu bukan gotong belajar yang negatif, tapi yang lebih positif ke arahnya. Contohnya Pak, kira-kira. Contohnya misalkan pada saat saya memberikan materi teks prosedur kompleks, ada siswa yang tidak bisa berbicara secara lancar atau malu pada saat berbicara, kita kelompokkan yang bisa untuk mengakomodir atau memberikan pembelajaran bagaimana mental yang baik kepada siswa yang kurang bisa mentalnya, mental untuk berbicara di depan. Nah, itu mereka empatinya, kalau mungkin awal-awalnya mereka saya yang dapat nilai tinggi, ya dia terserah gimana caranya. Sekarang kita kelompokkan hingga ada rekanan siswa gitu, sama-sama menjadi hal yang baik. Ya, yang bisa dia memberikan kepada siswa yang tidak bisa mempelajari, diajari. Nah, iya. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana perasaan apa yang ada dalam pikiran Bapak untuk mendapatkan umpan balik dari murid terhadap apa yang sudah Bapak lakukan? Perasaan saya sebenarnya sedikit. Apakah ada perbedaan sebelum-sebelumnya dalam program penggerak ini dengan yang sekarang yang sudah berjalan? Iya, kalau dulunya Ibu, siswa itu kurang ada simpati kepada saya. Karena apa? Saya tidak begitu menyelami karakter mereka, sehingga keterikatan sebagai guru dan siswa itu kurang. Jadi ini ya, pokoknya saya harus ngajar, Iya. selesai. Saya ngajar, yang penting materi saya tersampaikan tanpa adanya pendampingan secara berkelanjutan, sehingga feel dari siswa ke saya itu kurang gitu. Pada saat saya mempraktekkan guru penggerak ini, hal-hal positif yang saya munculkan, dan ya moga-moga insya Allah tertularkan kepada siswa, sedikit banyak siswa itu seolah-olah ada kedekatan emosional gitu. Sehingga pada saat mereka ada tahu mereka punya masalah, sedikit banyak mereka agak cerita di kelas gitu. Jadi pelajarannya lebih Menyenangkan, iya. anak lebih ya. Lebih tertarik, lebih Ya, awalnya antusias. ini Ya. sekarang lebih ini Ya, kan awalnya melihat perawakan saya yang besar ini kan mereka takut awalnya. Mereka tidak tahu karakter saya. Pada saat ada kedekatan emosional, oh ternyata Pak Yusri tidak begitu. Nah, juga ketertarikan dan kedekatan emosionalnya lumayan lah, ada tertentu. Jadi ada perubahannya. Apa yang Bapak tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari guru? Mungkin tindak lanjutnya yang ingin saya lakukan, yang pertama saya berkomunikasi dengan siswa ke depannya seperti apa, karena di sekolah kami itu lebih ke kontinu dalam proses pembelajaran. Misalkan saya ngajar kelas 10, wali kelas 10 nanti akan berkelanjutan di kelas 2-nya, kelas 3-nya, atau kelas 11 dan kelas 12, sehingga kami ingin memberikan motivasi ke siswa. Selain itu, apa yang saya dapatkan hal positif itu saya ingin tularkan kepada teman-teman yang lain, teman sejawat. Nah, misalkan karena saya di sini wali kelas, saya minta ke teman-teman, nah siswa saya ini karakternya seperti ini. Kalau bisa, kalau sampai bisa, nanti proses pembelajarannya minimal seperti ini. Nah, misalkan ada pengembangan proses pembelajaran dari teman-teman sejawat, monggo. Nah, sehingga kita guru pengajar di kelas itu semuanya bisa tahu karakter siswa, sehingga pada saat pembelajaran prosesnya lumayan dan baik untuk siswa gitu. Karena sudah tahu ya. Sudah tahu karakternya. Dan tidak siswa juga harus tahu karakter kita. Iya. Itu saja mungkin Pak bincang-bincang pada pagi hari ini.
untuk selanjutnya kita ketemu di lokator yang kedua ya Pak ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih bimbingannya. Pak Yusri untuk bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sylvia atas bimbingannya selama ini, selama 3 bulan terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.